Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada statement Bapak Presiden Prabowo Subianto. Statement itu adalah bahwa dia akan memerangi koruptor. Kalau perlu sampai ke Antartika pun akan dikejar oleh prajurit Kopassus. Itu tentu statement yang sangat menggembirakan. Selanjutnya Bapak Presiden mengatakan Indonesia tidak akan maju kalau terjerat dalam korupsi. Ya ini juga benar ya. Kalau Indonesia ini terjerat dalam korupsi nggak ada yang bisa gitu. Lihat nggak dalam sejarah. Kenapa dalam pergerakan Cina kaum komunis bisa menang di Cina. Mengalahkan kaum nasionalis yang notabene sudah berkuasa, punya tentara banyak, persenjataan lengkap, disokong negara barat. Kenapa bisa kalah oleh Mao Zedong dengan Red Army atau tentara merahnya gitu. Tentara pembebasan rakyat kalah itu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah tentara nasionalis Tiongkok saat itu penuh dengan atau digerogoti oleh korupsi. Lihat Cina sekarang setelah Mao Zedong meninggal karena dia salah langkah di dalam dalam kebijakan yang kenal dengan strategi kebudayaan. Kemudian Mao Zedong digantikan oleh Deng Xiaoping. Nah, di dalam Deng Xiaoping Cina maju sangat cepat. Sekarang hampir tidak ada kekuatan dunia yang mampu menahan gerak laju Cina. Even Amerika sekalipun. Kita sebenarnya kalau tahun 1978, ya, ekonomi negara kita dengan Cina itu ya beda-beda sedikit lah. Tapi gedung bertingkat di Jakarta jauh lebih banyak dengan gedung bertingkat yang ada di kota Beijing. Kita tertinggal karena menurut orang tua Presiden Prabowo Subianto, Bapak Joyo Hadikusumo, itu Indonesia itu 30% dana pembangunan itu bocor, dikorupsi. Ya kan? Maka Indonesia tertatih-tatih meskipun sumber dayanya kaya dan sangat banyak. Lalu kita ingin melanjutkan, tidak hanya korupsi sebenarnya penyakit Indonesia. Sekarang ada judi online. Itu pemerintah Inggris sudah mengakui bahwa salah satu yang membuat Inggris itu bisa menjadi terjebak di dalam negeri yang terlunta-lunta atau tertatih-tatih nanti menghadapi perkembangan karena dia salah satu penyebabnya adalah judi online. Kita tentu juga berharap harga judi online ini juga dibahas sampai kepada pengambil keputusannya. Kalau sekarang yang ditangkap misalnya nih di Kementerian Komunikasi Digital ya. Komunikasi, Informasi dan Digital. Komdigi. Yang sekarang dipimpin oleh Wardah Hafid. Ada menteri sebelumnya, Menkominfo itu yaitu Budi Ari. Di bawah departemen ternyata tikus-tikusnya bersarang di situ. Udah lebih 22 orang ditangkap. Masa sampai di situ gitu. Rakyat sekarang tahu pasti ada di atasnya. Siapa di atasnya? Kita berharap itu juga dibahas secara benar gitu. Lalu ada tentu yakinlah kita ada petinggi-petinggi di situ tuh. Yang penegak hukum atau pemberantas kejahatan misalnya di kepolisian. Itu sampai sekarang rakyat berharap itu juga diungkap. Nah, tapi bagi kita umat Islam, salah satu, kalau tadi itu penyakit berbangsa gitu. Nah, umat Islam penyakitnya apa? Kalau ada orang seperti Yusuf Mansur. Kalau ada seperti Yusuf Mansur, dia jumlahnya banyak aja nih, satu aja udah mabok orang Islam dibikinnya. Kalau ada 2, 3, sampai 10 yang membawa jubah agama, waduh, itu
tubuh umat Islam ini seperti kemasukan virus. Ya mungkin lebih jahat itu, atau seperti virus COVID-19. Ngeri gitu. Karena itu kita berharap jangan hanya persoalan bangsa seperti korupsi dan judi online, tetapi juga penyakit umat Islam yang menampilkan tokoh agama yang membuat umat Islam ini menjadi rusak serusak-rusaknya. Tokoh yang paling menonjol itu adalah Yusuf Mansur. Nanti ada sayap kiri, sayap kanannya. Kalau di Malaysia, Dr. Mahathir mengingatkan berkali-kali, orang Melayu ini akan bodoh kalau banyak ustadz-ustadz yang ceritanya itu jauh dari kehidupan nyata gitu. Dan ternyata di zaman sekarang itu ekonomi Malaysia tumbuh 7% setelah tokoh-tokoh agama ini tidak lagi diajak untuk bercawe-cawe dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah di Indonesia, kalau tokohnya banyak seperti Yusuf Mansur ini, kita pasti akan mendapatkan umat Islam ini akan makin mundur. Ya, tapi kita juga yakin perlawanan kepada ideologi Mansur ini, karena ya Mansur kan salah satu pelaksana ya. Di belakang itu ada ideologi besar, itu semuanya melumpuhkan kedikdayaan umat Islam atau meruntuhkan semangat kehebatan Islam. Misalnya sekarang yang segerombolan dengan Yusuf Mansur itu ada kelompok yang mengatakan dia sanggup memadamkan api neraka. Kan ngeri itu. Sama seperti Yusuf Mansur berselawat nanti itu modal kita menghadap Nabi Muhammad. Jadi disikat duit masyarakat, dah tuh dia selawat-selawat. Entah iya dia baca selawat, entah enggak juga ya. Dia sikat duit masyarakat, sudah tuh dia umrah. Terus dosa selesai gitu. Ya itu samalah seperti kelakuan orang-orang yang terlibat judi online sekarang. Dia sikat duit masyarakat, sudah tuh dia umrah. Ya kan? Nanti dia lumpuhkan ekonomi masyarakat ini, sudah tuh nanti 10 hari ya. 10 hari Ramadan terakhir atau di 10 Ramadan terakhir itu dia iktikaf katanya, iktikaf di Masjidil Haram. Sambil iktikaf dia posting gitu. Di posting lagi iktikaf gitu. Padahal kelakuannya itu pelakuan manusia-manusia jahat yang merusak sendi-sendi kehidupan. Ya, seperti Yusuf Mansur itu dia nanti ngajak-ngajak orang tuh, umrah. Nanti entah ia diundang oleh pemerintah Arab Saudi entah enggak, dia publikasikan mendapat undangan, tanda dekat dengan Allah. Apa ya begitu? Ini kalau kita lihat ya, salah satu bentuk Islam yang tidak berdaya melawan kebatilan itu ketika acara-acara ritual itu seolah-olah dianggap sebagai acara yang memberikan kekuatan. Misalnya iktikaf 10 malam terakhir di Masjidil Haram. Biayanya mahal sekali. Tapi itu nggak ada manfaat apa-apa kepada kejayaan Islam. Kecuali untuk pribadi yang merasa wah gitu. Karena itu Abu Hurairah mengatakan bahwa menjadi ahlur ribat, maksudnya penjaga perbatasan negeri Islam, itu lebih mulia daripada beriktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram pada saat bulan Ramadan. Nah sekarang cerita-cerita begini itu nggak populer. Yang populer bagaimana Islam dikapital gitu. Dikapitalisasi Islam ini sehingga kehilangan jati dirinya. Nah, Yusuf Mansur, dia sikat itu duit masyarakat, lalu orang dia suruh kalau mau memintanya harus menempuh jalur pengadilan. Kapan menangnya ini? Jadi rasa dia bahwa dia telah melakukan kesalahan itu nggak ada. Nanti katanya aneh tobat, dia baca salawat 1000 kali sehari. Padahal ajaran salawat Yusuf Mansur itu melahirkan manusia pencuri.
manusia penipu. Bahkan juga bisa nanti melahirkan manusia perampok. Gimana nggak pencuri itu, nggak menipu tuh, nggak merampok dengan selawat. Dia katanya selawat itu tuh, bacain selawat, tunjuk, ambil, bawa. Udah nggak bayar. Apa namanya itu? Nanti katanya dengan modal selawat tuh dia berjumpa Nabi. Jadi Nabi menerima itu agen-agen perampok. Ini ngeri nih. Kita kalau nggak berteriak bagaimana sesatnya ajaran yang dibawa oleh Yusuf Mansur ini tubuh umat Islam itu akan lumpuh, dimakan oleh virus-virus yang berbahaya. Virus pencurian, virus kejahatan gitu. Karena tidak ada yang diajarkan oleh Yusuf Mansur kecuali melahirkan manusia jahat. Jadi kita minta kepada Bapak Presiden Prabowo, yang rusak itu bukan hanya melalui koruptor, bukan hanya korupsi gitu. Yang rusak bukan hanya melalui perjudian, tapi juga rusak agama koruptif. Agama yang sudah terkorupsi, yang diajarkan, yang dipublikasikan oleh Yusuf Mansur. Karena tujuannya itu bukan mengajarkan agama, tapi bagaimana agama bisa mendapatkan uang. Setelah uang dapat gimana? Waduh, dia juga nggak percaya sebenarnya dengan cerita agamanya itu. Maka dia belilah tanah, ya kan? Beli tanah, dia bangun. Ya, diantaranya yang menonjol tuh warung steak and shake. Ada lagi tuh usaha-usaha yang lain tuh, tapi saya nggak hafal. Kita sebut warung steak and shake aja lah. Nanti selain itu, banyak lagi cerita-cerita Islam koruptifnya itu tujuannya ya untuk mengumpulkan uang aja. Nah, cerita kalau yang pengen kaya gitu kan, sedekah 1 juta. Sedekah 1 juta dapat Alphard. Nah, kita kadang-kadang kok orang ini nggak mikir juga ya apa iya gitu. Kan nggak ada yang terbukti. Kalau kebenaran kan harus terbukti, bisa dibuktikan gitu. Oleh Yusuf Mansur enak aja gitu mengelak itu. Wah, Anda nggak ikhlas. Dia yang ikhlas dia aja gitu. Masa dari ribuan orang yang baca doa nggak ada yang terkabul? Atau nggak ada yang dibuktikan bahwa dia itu terkabul? Karena memang nggak penting bagi Yusuf Mansur. Jadi kalau kita cerita begini-begini ini, dia yang takut nanti kalau misalnya ya, itu harta kekayaan itu diperiksa gitu. Lalu ditanyakan dari mana? Oh, itu ngeri dia. Karena itu ketika uangnya hilang, entah ia dicuri orang luar atau orang dalam, kita kan nggak tahu. Di rumahnya gitu. Nggak ada bukti-bukti pencurian. Dia gampang aja ngelak tuh. Malaikat diutus Tuhan. Jadi Tuhan mengutus malaikat untuk mencuri. Dahsyat gitu. Masa Tuhan mengutus malaikat untuk mencuri? Apa malaikat itu pencuri? Jadi agama-agamanya agama sesat gitu. Jadi kalau orang mendengar cerita Islam dari Yusuf Mansur, pasti yang dia dapatkan kesesatan. Kenapa? Karena Yusuf Mansur nggak ada referensinya nggak ada. Cobalah ikuti, nggak ada referensi. Yang ada itu adalah dia punya warung steak banyak. Tapi kalau dikejar lebih lanjut, dia takut juga. Dari mana uangnya? Uang yang mana ini gitu? Maka jemaah Masjid Kota Wisata ingin sekali itu dibuka. Karena dia yakin tanah-tanah dia beli itu setelah uang yang dia kumpulkan di Masjid Kota Wisata jumlahnya 55 miliar ketika itu. Banyak itu. TKI dan TKI Hongkong juga yakin uang-uang yang gaji mereka yang didapat dengan cara cucuran keringat dan mungkin juga berdarah-darah gitu. Itu diambil oleh Yusuf Mansur, dia belikan tanah. Katanya membangun Indonesia, tapi membangun untuk kerajaan dirinya gitu. Jadi kalau hari ini pemerintah, pimpinan Presiden Prabowo Subianto mengejar koruptor, mengejar pelaku judi online, kita harap korupsi Islam atau Islam korupsi ini juga dikejar gitu. Kalau yang lain diperiksa ya Yusuf Mansur juga harus diperiksa. Kesalahannya apa? Dia telah meresahkan dan menyimpangkan arti dan ajaran Islam.
Kalau yang lain rekeningnya diperiksa, gitu. Rekening yang terkait dengan Yusuf Mansur juga harus diperiksa. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu warung stik yang berjejer-jejer itu akan ketahuan dari mana uangnya dan kenapa itu bisa terwujud. Umat Islam ikhlas nggak? Gitu. Dan jangan ditunggu keputusan pengadilan kapitalis ini. Dengan kapitalis ini, para marhain atau orang kecil nggak akan dapat meraih hak-haknya kembali. Mudah-mudahan kita berharap kepemimpinan Pak Prabowo ini ditolong oleh Allah dan juga dia bersemangat untuk mengejar orang-orang yang telah merusak umat Islam, diantaranya yang terpenting yaitu Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.